Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Babur Rahman. Bertemu lagi dengan kami, saya Jihan Zahra Dan saya Prasetya Supeno. dalam Babur Rahman Info, Info. Inspiring Your Your Life. Jadi dalam Babur Rahman Info ini kita akan berikan teman-teman informasi yang bermanfaat terkait banyak hal ya. Jadi bisa tentang kesehatan ataupun pemanfaatan hal-hal di sekitar kita. Nah, di sini kita udah ada apa, Prasetya? Kita udah ada telur nih, dan sekarang kita akan jelaskan apa saja manfaat dan fungsi-fungsi yang bisa kalian dapatkan dari telur. Telur ayam ya teman-teman, lebih tepatnya hari ini untuk kamu satu. Oke. Ini telur ayam. Kita pasti semua udah tahu kan, dan tidak karena ini merupakan salah satu makanan pokok juga kan, telur ayam. Pasti teman-teman udah lihat, udah rasa, udah makan, tapi tidak semua dari kita tahu apa manfaat dari telur ayam tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat ya, telur ayam bentuknya kayak lonjong gitu kan ya. Lonjong. Ya dong. Nah, tekstur dari kulit telur ayam ini dia itu halus, terus dia kuat dan berkapur. Kenapa dibilang berkapur ya? Karena coba kalau misalkan kita lihat pecahan dari kulit telur ayam ini, nanti biasanya dia kayak ada unsur kapur-kapurnya. Kalau nggak percaya, dicoba sendiri di rumah. Nah, di sini ya ini, dan juga kulit telur ayam ini tuh dia kuat banget teman-teman. Kalian nggak buktiin. percaya? Kalau nggak Kita percaya kalau ini buktiin. kulitnya itu keras, biasanya kan orang kalau mau masak tinggal tepok hancur ya. Tapi sebenarnya kalau kita pegang kulit telur ini secara menyeluruh, dia akan sangat sulit sekali pecah teman-teman. Bisa nih ya dicoba ya. Ini sekeras tenaga ya. Ini keras banget, ini digenggam. Ini nggak akan pecah kalau kalian pegangnya begini. Tapi saat misalkan salah satu bagiannya itu udah pecah gitu, dia akan mudah pecah. Tapi kalau dipegang menyeluruh begini tuh nggak akan mudah pecah. Coba Prasetya, benar nggak? Betul ya? Benar. Kalau nggak percaya, kalian boleh coba di rumah kalian. Coba, ini sekuat tenaga, tapi tidak pecah. Juga kenapa juga bisa dibilang kuat? Kita lihat ya, biasanya telur ayam ini kan ditumpuk kan di tempatnya, di orang dagang, di kios atau di toko. Itu kan tumpukannya itu tinggi-tinggi ya. Ada yang sampai kan satu tray itu 10 papan telur. Itu salah satu bukti kalau dia ini kuat, karena dia tidak pecah, karena ditumpuk 10 tumpuk pun nggak pecah gitu. Karena bentuknya itu kuncinya ada di kubah telurnya ini. Jadi kalau ada berat di atas, telur ini akan menahan bebannya itu di seluruh bagian telur. Jadi tidak ada titik yang diberatkan, karena itu dia tidak pecah. Itu untuk info kuning telur. Kira-kira Prasetya tahu apa lagi tentang telur ini? Dengar-dengar sih katanya kalau telur itu bisa juga untuk menjaga kesehatan mata kita nih teman-teman. Siapa yang udah dikasih tahu ibunya kalau telur itu bagus untuk kesehatan mata? Dan kalau kita udah makan telur juga, kita tuh nggak perlu makan sesuatu hal yang berkalori lebih banyak lagi nih. Karena telur itu dia sifatnya mengenyangkan. Ya, telur itu dia kaya sekali akan kalori, protein juga ya. Orang-orang diet berarti bagus dah konsumsi telur ini. Bagus banget. Karena kan kalorinya tinggi ya. Iya. Biasanya orang diet itu kan dia makan hal yang kalorinya rendah. Contohnya saya. Jadi kita udah ada contohnya ya. Saya memang konsumsi telur guys, karena bagus. Selain dia itu mengenyangkan, banyak konsumsi telur juga per hari itu kan memang dianjurkan. Kita bahkan dianjurkan makan itu 7-8 butir telur per hari kalau bagi kalian yang ingin meningkatkan massa otot. Kalau pingin ototnya besar, pria-pria nih biasanya ya, yang nge-gym, yang olahraga atau hal-hal lainnya itu kan ingin berotot nih, bagus untuk konsumsi telur per hari 7-8 butir. Kamu berapa telur per hari Prasasti? Mungkin bisa 3 biji telur. 3 biji itu sudah
sudah cukup untuk memenuhi protein harian ya guys. Maaf ya. Mungkin bisa saya tingkatkan lagi untuk kedepannya karena kan saya udah tahu nih apa manfaat-manfaat yang terkandung di telur ayam. Telur juga merupakan komoditas hasil produk hasil peternakan terbesar setelah daging dan susu. Di Indonesia banyak kan peternak ayam kan, ayam kampung, ayam potong, dan otomatis telurnya juga banyak dong produksinya. Selain kita juga perlu konsumsi dagingnya dari ayam tersebut, telurnya juga sangat bermanfaat. Dan dalam salah satu penelitian atau teman-teman bisa cari juga di rumah yang sudah saya baca, telur itu punya kandungan kolin. Apa itu kolin? Tahu nggak? Kurang tahu sih kalau kolin. Kolin itu bagus untuk perkembangan otak anak. Jadi untuk ibu-ibu hamil juga bagus untuk mengkonsumsi telur per hari. Bisa 2 atau 3 minimal per hari untuk perkembangan otak anak. Karena kolin itu bagus. Dan kolin itu tidak terdapat di telur aja ya. Ada seperti di daging ikan salmon dan hal lainnya juga. Tapi kalau misalkan kita bandingkan nih, misalkan 500 gram daging ikan salmon itu setara dengan 1 butir telur. Wah. Jadi kan ini kan lebih praktis kan, Ya. makan 1 tapi kandungannya banyak gitu. Lebih hemat kan, salmon kan kayaknya agak mahal kan guys. Jadi telur aja udah cukup ya, dan terjangkau juga di sekitar kita banyak, di kios-kios banyak. Jadi itu sangat cukup untuk memenuhi kolin buat tubuh kita. Prasetya tahu nggak apa manfaat lagi dari telur? Misalkan dari putihnya kah, kuning atau cangkangnya? Atau di daerah kamu ada pemanfaatan telur? Kalau di daerah saya cangkangnya itu sering digunakan untuk membuat tanaman agar lebih subur juga. Oh iya. Kuning, bukan ya? Salah. Kulit telur bagus untuk tanaman ya, Ya. karena dia ini proteinnya tinggi. Jadi kalau dijadikan pupuk cair itu bagus untuk tanaman guys. Ada hal lain lagi? Banyak juga orang-orang yang mengonsumsi telur mentah. Katanya sih untuk memenuhi gizi. Gizi. Ya, Biasanya yang konsumsi itu cewek apa cowok? cowok. Cowok. Mungkin untuk otot itu tadi ya. Ya, biar Untuk perutnya kotak-kotak. otak-otak kayak opa-opa. abs, ABS, abs. Biasanya orang gym kan buat itu kan ya. Tapi ada juga untuk masa otot lainnya. Terus juga uniknya juga dari kulit telurnya itu bisa dijadikan bahan dalam hiasan rumah saat pembangunan. Pernah lihat nggak contohnya? Belum pernah. Jadi nanti kulit telurnya itu dikeringkan, terus nanti dihancurkan, nanti dia dicampurkan dengan cat. Terus nanti dicat lah di bagian yang diinginkan, itu hasilnya bagus teman-teman. Kalau kalian nggak percaya cari aja contohnya di internet ada. Dan kenapa saya bilang begitu? Ada di rumah tetangga saya. Ya ada rumah di tetangga. Terus biasanya nanti telurnya kan dipotong nih segini, nanti ditaruh di ujung-ujung bunga gitu, Iya. di ujung bunga sebagai hiasan juga. Dan ada pemanfaatannya juga untuk kerajinan. Ada seniman yang buat kerajinan dari kulit telur ayam. Jadi satu benda kecil ini punya 1000 manfaat ya. Banyak banget manfaat dari telur ayam tersebut. Selain dari bisa dikonsumsi, dan dimanfaatkan, bisa jadi perhiasan, bisa jadi hiasan bangunan, dan masih banyak lagi. Ada info tambahan lagi terkait telur ini? Nggak ada sih, tapi pesannya ya untuk teman-teman di rumah. Jadi mulai sekarang kalian yang udah konsumsi telur, kulitnya jangan dibuang nih. Iya, jangan Karena dibuang. banyak manfaatnya. Pupuk bisa, kalian yang mau bertanam pupuk dari kulit telur itu sangat bagus ya. Kalau kuning telurnya itu dari yang kita pelajari ya, dia itu punya kandungan lemak. Lemaknya itu tapi lemak apa ya? Apa Lemak ya sehat. namanya?
lemah, ada istilah ilmiahnya, tapi dia bagus untuk tubuh. Dan juga ini nih lupa nih kasih tahu tadi. Putih telur itu bagus untuk menyembuhkan luka. Udah tahu Wow. sebelumnya? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Iya. Itu bagus untuk luka teman-teman. Kenapa putih telur itu, maaf ya, maaf. Kenapa putih telur itu bagus untuk menyembuhkan luka? Karena dia tinggi protein. Biasanya orang selesai operasi juga akan dianjurkan untuk konsumsi putih telurnya saja, bukan kuningnya ya. Karena dia tinggi akan protein. Dan putih telur, kalau misalkan kalian nggak mau nih makan kuningnya karena makan putihnya aja. Nah, kuning telurnya bisa dibuat jadi makanan yang lain. Bisa dicampurkan dengan butter atau enggak dibuat krim, bisa ya buat krim di makanan tambahan. Itu kan lebih bermanfaat lagi. Jadi kalian nggak enak makan telur rebus aja gitu. Jadi bisa dibuat makanan lainnya juga. Kira-kira kita bisa buat apa aja sih dari telur? Bisa buat cake, juga bisa buat krim kue, banyak Kue. sih. Krim kue, cake, telur dadar, scramble egg kalau katanya anak-anak sekarang tuh telur orak-arik itu scramble egg. Kalau saya sih favoritnya telur rebus ya. Telur rebus. Kalau prosesnya favoritnya apa? Telur goreng. Telur goreng. Ya, Yang diapain tuh? yang digorengnya tuh nggak pakai garam. Jadi goreng biasa aja gitu. Telur mata sapi apa telur Telur mata sapi dong. mata sapi ya? Kalau saya sih telur rebus. Jadi banyak ya bisa dijadikan krim pada cake atau jadi cake itu sendiri. Karena kalau dalam produksi cake biasanya itu banyak sekali membutuhkan telur. Satu cake itu bisa 5, 8, apalagi kalau buat banyak itu pasti banyak ya bekas kulit telurnya. Jadi buat ibu-ibu di rumah jangan dibuang lagi ya ibu-ibu, karena bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat lainnya. Jadi enggak jadi sampah aja gitu, padahal dia kan banyak gitu manfaatnya. Prosesnya kira-kira setelah tahu informasi ini mau buat apa nih dari telur? Enaknya sih buat kue ya bareng teman-teman gitu. Biar kita juga dapat manfaatnya. Terus kita juga bisa buat kerajinan dari cangkang telur, bisa mengonsumsi telur lebih banyak lagi karena kan kita udah tahu nih gizi apa saja yang terkandung di dalam telur itu sendiri. Berarti buat cake ya. Ya. Kalau aku kayaknya kalau mau buat sesuatu dari telur, kayaknya yang paling pingin dibuat sih itu loh, apa namanya, yang untuk dicat itu, dicampur Iya cat ya. ya, biar Kerajinan kayak jadi hiasan di kan. rumah. Ya di kamar kan juga bagus itu kalau dipakai di kamar, dan otomatis tentu juga untuk bahan makanan karena gizinya tinggi. Teman-teman di rumah juga jangan lupa buat nyobain semua yang udah kita kasih tahu nih ke teman-teman. Kayak contohnya cangkang telur itu kuat. Itu kalian bisa cobain di rumah dan kalian bisa buktiin sendiri. Oke ya, coba apa nih hasil dari dengerin kita, coba sendiri di rumah, ya nggak sih apa yang kita kasih tahu gitu. Dan kalian juga bisa cari-cari informasi lainnya di penelitian-penelitian mungkin, atau paling mudah ya tanya Mbak Google aja gitu langsung ketemu ya. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan lagi terkait telur ini jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita biar kita juga lebih senang untuk berbagi berbagai macam informasi lagi ke kalian. Dan jangan terlalu keluar rumah ya sekarang teman-teman karena cuaca lagi nggak baik. Ya Prasasti? Cuaca lagi berangin, hujan, dan buat teman-teman yang sering liburan ke pantai juga dimohon untuk berhati-hati ya. Dan teman-teman, banyak konsumsi telur supaya stamina kalian tetap terjaga. protein tinggi.
Jangan karena kita pingin liburan punya foto bagus atau tempat untuk biar like postingan kita tinggi, kita melakukan hal-hal yang tidak aman bagi diri kita ya. Jadi kalau saat cuaca buruk lebih baik di rumah aja sama keluarga. Kalau cuacanya cerah silahkan untuk berlibur. Terima kasih ya yang sudah menonton informasi kita hari ini. Dan nantikan informasi-informasi yang lebih menarik lagi di channel yang sama, yaitu Babu Babu Rahman Rahman Information. Inspiring your life. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Maaf ya kalau ada salah kata. Dadah. Dadah.